Shalom. Shalom. Dengan rasa syukur kita mengadakan ibadah minggu di rumah-rumah atas himbauan pemerintah untuk menghadapi virus corona atau COVID-19. Maka marilah kita dengan rasa hormat dan sukacita menghadap Tuhan kita yang Maha Pengasih dan yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga pada saat ini. Kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segala senang dan kerumit pujilah Dia, besarkanlah
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent yang ketiga hari ini, yang tertulis di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca responsoria. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita saat teduh sejenak untuk menyesali segala kesalahan dan dosa kita dan memohon untuk memberi kita pengampunan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6. Demikian hukum Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar berita jemaat pada minggu kali ini. Pertama, yang melayani jemaat kita hari ini, Vikar Erika RU Borus Regar STH. Yang kedua, Minggu Advent. Pada hari ini 13 Desember 2020 kita memasuki Minggu Advent ketiga, menyambut kedatangan Mesias, panomunomun di Haroro Nisi Palua. Poin ketiga, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, ibadah melalui video YouTube tetap dilaksanakan bagi jemaat kita yang lansia atau sakit, yang tidak dapat beribadah di gereja. Ibadah dipandu jemaat setiap sektor secara bergilir minggu ini oleh sektor 4. Poin keempat, ibadah video sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, ibadah melalui video YouTube sekolah minggu tetap dilaksanakan dan dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Poin kelima, penggalangan dana dan penghiburan. Pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, jemaat kita akan melaksanakan penggalangan dana sosial dan penghiburan Mangapuli bagi keluarga Huta Barat Sektor 3, alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 44B, Medan. Poin keenam, berita kedua, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudara Gevit Rimbun Tambunan,
putra dari Bapak H. Tambunan BA, Ibu Penatua A. Borusitompul, alamat Jalan Sumber Utama Marindal Medan, anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, Sektor 5, dengan saudari Jenny Riris Marcelia Panggabean, putri dari Bapak Ebenar Parulian Panggabean, Ibu Sinarta Rosemary Sitorus, anggota Jemaat HKBP Riyama PPM Resort Marihat. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 10 WIB. Poin ketujuh, bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan untuk bakti sosial dapat menghubungi penatua sektor atau melalui rekening diakoni sosial jemaat. Poin ke-8, malam Natal. Perayaan malam Natal dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020, masuk pukul 18 WIB dengan kapasitas 270 orang, terdiri dari 120 orang di dalam gereja dan 150 orang di gedung sekolah minggu, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker, hanya sekali kebaktian saja. Poin ke-9, Natal umum Pesta Natal pertama. Perayaan Pesta Natal pertama dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 dengan 2 gelombang. Gelombang pertama masuk pukul 9 WIB, dilaksanakan sakramen baptisan kudus dengan kapasitas 120 orang di dalam gereja. Gelombang kedua masuk pukul 17 WIB. Bagi warga jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar mendaftarkannya dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor masing-masing, perjamuan kudus ditiadakan. Poin ke-10, bakti bulanan. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang belum melunasi bakti bulanan agar kiranya segera melunasinya, mengingat sudah mendekati akhir tahun. Dapat diserahkan melalui amplop persembahan atau kepada penatua sektor masing-masing. Berita jemaat tambahan. Berita duka cita, penggalangan dana dan penghiburan. Pada hari Kamis 10 Desember 2020 telah kembali ke rumah Bapa di surga Bapak Janaik Panggabean, tutup usia 85 tahun, alamat Jalan Saudara Ujung nomor 118 Medan, Sektor 6. Penggalangan dana sosial dan penghiburan Mangapuli bagi keluarga tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Demikian berita jemaat minggu ini. Salam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami ucap syukur kepadamu atas kasih anugerah-Mu serta berkat perlindungan dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sehingga kami masih bisa beribadah bersama-sama, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan ibadah kami yang dilakukan secara online dan di gereja, agar kiranya terlaksana dengan penuh hikmat serta berjalan lancar sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online juga. Tuhan berkati. Bapa yang baik, berkatilah penggalangan dana sosial yang akan kami laksanakan agar berjalan lancar supaya kami dapat berbagi berkat untuk saudara kami yang membutuhkannya. Tuhan, berkati acara penghiburan yang akan kami lakukan pada hari ini bagi keluarga Huta Barat Sektor 3, dan Tuhan kasih penghiburan agar mereka kembali bersuka cita di dalam nama-Mu. Tuhan berkati juga acara pernikahan saudara Gevit Rimbun Tambunan dengan Jenny Riris Marcelia Panggabean yang akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Desember 2020 ini agar berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Tuhan berkati juga acara perayaan malam Natal yang diadakan Kamis 24 Desember 2020
serta ibadah perayaan Natal Jumat 25 Desember 2020. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Tuhan kiranya selalu berkati pelayanan kami lakukan supaya berkenan di hadapan-Mu dan kami tetap setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kesehatan dan memberkati kami. Berkati juga Amang Pandita J. Lubis dalam memberitakan firman-Mu dimanapun beliau melayani, sehingga kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan PHJ Majelis Sintua, Diakonis, serta semua yang andil di dalam pelayanan di gereja GKPI Air Bersih ini Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberkati dan melindungi para jemaat-jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, apapun keadaannya. Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Kiranya menjadi berkat untuk pengembangan gereja kami serta orang lain. Tuhan berkati dan lindungi pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar dapat menjadi mengabdi bagi negaranya. Tuhan, pulihkanlah negara kami dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini agar cepat berlalu dan kembali normal. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, karena kami percaya rencana dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ampunkan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, agar kami berjalan di jalan-Mu dan mendapat berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini. Melalui anak-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Bapa yang ada di sorga, kini tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar Tuhan memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Berkuasalah Engkau Tuhan dalam hati kami, dan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ketiga pada hari ini
Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Di Advent yang ketiga ini menandakan semakin dekatnya kita menanti kedatangan juru selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Dan pada hari ini, tema yang akan bersama-sama kita renungkan di dalam kehidupan kita menyuarakan tentang hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan. Bagi kita umat yang percaya kepada janji dan kuasa Allah, menantikan kedatangan Tuhan berarti ada rasa semangat, ada rasa sukacita di dalam penantian akan janji Allah ini. Walaupun di dalam penantian kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesedihan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi bagi kita yang percaya dan menghidupi iman kita di dalam Tuhan, itu tidak akan kita hiraukan. Karena ada keyakinan bahwa yang datang ini lebih besar dari tantangan kehidupan. Bahwa yang datang ini jauh lebih hebat dari penderitaan yang kita alami. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dikatakan kita menanti kedatangan Roh yang akan membebaskan kita dengan sikap diri yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat dan penuh dengan semangat. Hidup yang tidak bercacat adalah hidup yang baik dan juga sempurna. Hidup yang baik dan sempurna bagi orang Kristen adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Mempertahankan kehidupan yang tidak bercacat sampai waktu kedatangan Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena ada begitu banyak faktor yang bisa kita hadapi di dalam masa penantian ini. Baik itu di dalam pergumulan kita yang sudah dijelaskan tadi. Baik itu di dalam penderitaan, kesakitan, dan juga keinginan-keinginan daging selama kita masih hidup di dunia ini. Baik itu kekayaan, baik itu jabatan, baik itu ajaran-ajaran sesat yang bisa kita temui di dalam dunia ini. Tetapi bagi orang yang teguh di dalam iman, akan setia sampai akhir tanpa ada cacat dan celah sedikit pun. Sudah dikatakan cacat berarti sempurna, lengkap, tidak bercela. Itulah kita dituntut Tuhan untuk sempurna sampai tiba kedatangannya ke dunia ini.
Itu yang Tuhan rindukan dari kita, agar kita hidup dalam roh, di dalam jiwa, dan di dalam tubuh yang tidak bercacat. Seperti jemaat Tesalonika pada saat itu, jemaat ini terkenal dengan kesetiaannya. Walaupun pada saat itu mereka mengalami aniaya oleh pemerintah Roma pada saat itu. Pemerintah Roma tidak suka melihat mereka karena mereka merajakan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka pada saat itu tidak sedikit yang mati martir karena mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Selain penderitaan, di sana juga ada tradisi pelacuran yang sangat mencacatkan kehidupan mereka pada saat itu. Untuk itulah di sini Paulus memantau mereka dan mengingatkan mereka serta meneguhkan mereka supaya mereka tidak tertarik untuk melakukan tradisi itu agar mereka tidak bercacat sampai kedatangan Yesus. Di dalam nats ini Paulus memberikan ada penekanan-penekanan poin-poin tertentu yang membantu kita untuk hidup di dalam kekudusan. Di dalam kehidupan ini, Paulus menekankan adab nasihat rohani kepada setiap orang yang percaya dan menjadi pedoman hidup bagi kita agar kita tidak bercacat sampai kedatangan Yesus. Seperti tema minggu hari ini menyerukan hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Yang pertama bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-16, bersukacita senantiasa. Di sini suatu penegasan agar setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat kita merasakan sukacita. Sukacita ini tidak didasarkan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki pada hari ini. Bersukacita tidak hanya bersenang dalam bernyanyi, bersorak-sorak, dan menyatakan hari ini aku mendapatkan sesuatu. Keinginanku hari ini telah terkabul, berarti aku bersukacita. Bukan seperti itu yang dikatakan bersukacita senantiasa di sini. Tetapi sukacita yang dimaksud adalah hubungan yang dekat, hubungan yang pasti dengan Kristus. Hubungan yang dekat ini memampukan kita bersukacita di dalam hal apapun. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai macam kesusahan dan juga penderitaan. Dengan keyakinan ini jugalah Rasul Paulus tetap bertahan dan tetap bersukacita walaupun pada saat hidupnya ia mengalami penderitaan. Ia mengalami siksaan, bahkan ia dipenjara pada saat itu. Karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena ada suatu kepastian bahwa di balik penderitaan ini kita memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Kemudian ada ditekankan tetaplah berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata indah atau mengeluarkan sejumlah kata-kata permintaan kepada Tuhan. Tetapi berdoa di sini lebih menekankan kepada tindakan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan berdoa kita menjaga hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Karena dengan berdoa kita mematuhi perintah Allah, mengakui setiap keputusan-keputusan Allah, bahkan kita menerima kuasa daripada Allah. Kemudian ada juga pesan yang dikatakan bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Bersyukur merupakan sikap yang penuh kesadaran atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan rasa bersyukur membuat kita mengerti bahwa hanya melalui anugerah Allah lah kita mendapat kehidupan. Bahwa karena kasih Allah lah kita mendapat kekuatan di dalam kehidupan. Kita yang dahulu tidak ada apa-apanya menjadi suatu hal yang istimewa bagi Allah. Itu karena kasih Allah. Maka dengan bersyukur kita mampu mengatakan cukup di dalam kehidupan kita. Tanpa ada rasa bersyukur, kehidupan kita selalu diwarnai dengan rasa tidak adanya kepuasan, selalu merasa kekurangan, selalu menginginkan ini itu hanya untuk kedagingan kita saja. Dengan rasa bersyukur, kita juga dapat menghargai kehidupan kita. Karena banyak sekali yang mengatakan tidak adanya guna kehidupanku. Apa gunanya aku? Karena aku pun selalu dipandang mereka lemah. Berarti ada rasa kerendah dirian yang sangat parah di dalam kehidupan ini karena mereka belum memiliki rasa syukur yang begitu mantap di dalam kehidupannya. Padahal Allah sudah mengatakan begitu istimewanya kita yang diciptakan oleh Allah. Ada juga dikatakan jangan memadamkan roh. Amang inang, roh yang ada pada kita adalah roh yang berasal dari Allah. Sebagai sumber kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini. Roh ini bekerja di dalam diri kita seperti api yang menerangi. Seperti api yang menghidupkan jiwa kita, yang menghangatkan jiwa kita. Jika kita memadamkan roh itu, tidak menjaganya dan menghidupkannya, tidak tinggal di dalam kasih Yesus yang bisa menghidupkan roh ini, maka hati kita akan merasa kekeringan. Maka hati kita akan merasa kehampaan apabila roh ini kita padamkan. Sehingga kegelapan di dalam hati kita akan merajalela. Kemudian ada dikatakan jangan menganggap rendah nubuat. Jangan menganggap rendah pengajaran apapun yang kita terima di sepanjang kehidupan ini. Terutama pengajaran firman Tuhan kita. Pengajaran yang ada di dalam Alkitab kita. Karena pengajaran yang benar di dalam firman Tuhan dapat memajukan dan mengembangkan iman yang sejati di dalam Tuhan. Lalu dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amang inang, walaupun kita menghargai setiap pengajaran, tetapi jangan lupa kita harus menguji segala sesuatunya sesuai dengan kitab suci kita. Kita harus menguji segala sesuatunya yang kita terima di dalam kehidupan ini, sesuaikah dengan apa yang Tuhan perintahkan, firmankan dan katakan di dalam Alkitab kita. Lalu ada diserukan kepada kita, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari ayat 16 sampai ayat 21 yang sudah kita dengar tadi, terakhir dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Setelah kita berpegang pada kebaikan dan kebenaran, maka tibalah saatnya kita harus menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kita harus memutuskan diri kita dari segala tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena selama kita hidup, maka kita harus terus berusaha menjaga kekudusan diri kita. Selama kita hidup di dunia ini, maka teruslah kita berusaha
untuk menjaga diri kita agar tetap sempurna seperti Allah kita yang adalah sempurna. Harus berusaha menjaga kekudusan kita. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi sudah jelas dikatakan kita harus terus berusaha menjaga kekudusan kita sampai tiba waktunya Dia akan datang ke dunia ini. Melalui poin-poin dan pesan rohani yang tertulis di dalam nats firman Tuhan kita hari ini, Paulus berharap agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai datangnya Tuhan ke dunia ini. Di ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk kita mampu menjaga kekudusan kita. Bukan karena diri kita yang membuat kita kudus, bukan karena diri kita yang membuat kita sempurna, tetapi karena Allah yang penuh damai ini menguduskan kita sampai kedatangan Dia ke dunia ini. Tuhan meminta agar ketiga bagian dari hidup kita ini, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara dengan baik, agar terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Sang Juru Selamat ini. Sudah dikatakan, kita mampu melakukan sifat-sifat ini itu hanya pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjaga roh kita, untuk menjaga jiwa kita, untuk menjaga tubuh kita. Karena sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan untuk bertindak, dan Tuhan siap menolong kita dalam berbagai hal, sehingga kita tidak mudah goyah dan juga jatuh, sehingga kita menjadi cacat dan tidak sempurna di dalam hidup ini. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah akal budi kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Tetapi hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kita. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tanpa kekudusan yang daripada Allah, kita tidak akan mungkin bisa ikut menerima, memerintah di dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa sempurna di hadapan Tuhan yang sempurna? Karena kehidupan kita sudah sangat ternoda oleh dosa-dosa kehidupan ini. Lagi-lagi kita diingatkan, karena Roh Kuduslah, karena Allah lah yang menguduskan kita, yang membuat kita sempurna dan layak menerima kesempurnaan di dalam Tuhan. Sama seperti yang dikatakan 1 Tesalonika 3 pasal yang ke-13, Allah lah yang menguatkan kita supaya kita tidak bercacat dan tetap kudus. Jikalau amang inang di rumah, mari kita membaca bersama-sama di rumah kita masing-masing. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu
supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Jadi kita bisa menjadi sempurna ketika kedatangan Tuhan itu karena Roh Kudus Allah yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan tidak bercacat. Jadi firman Tuhan hari ini sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa orang percaya harus memenuhi panggilan untuk hidup kudus di hadapan Bapa. Sebab setiap orang yang memanggilnya Bapa, maka ia harus menjaga kekudusan hidupnya seperti Bapa adalah kudus. Itulah sebabnya perjanjian baru tidak memberi peluang bagi orang percaya boleh hidup di dalam dosa. Tidak mengiyakan setiap orang percaya hidup berkompromi di dalam dosa, di dalam setiap kesalahannya. Tetapi dinyatakan setiap orang percaya dan yakin kepada Tuhan dan menghidupi iman kepada Tuhan haruslah hidup sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Untuk itu Amang Inang, di masa penantian kita hari ini, di Advent ketiga hari ini, kita dituntut untuk menjaga kekudusan kita sampai tiba waktunya Yesus datang ke dunia ini. Jangan sampai kita dijumpai dengan keadaan yang bercacat. Jangan sampai kita dijumpai dan menyambut Raja yang akan datang ini dengan ketidakkudusan, yang penuh dengan celah, yang diri kita, jiwa kita kotor. Oleh sebab itu, mari kita sambut Juru Selamat yang akan datang ini, Tuhan yang akan datang ini dengan hati yang bersih, yang tidak bercacat, yang sempurna. Karena kita sudah memasuki Advent ketiga, sebentar lagi waktunya akan tiba, tetapi kita tidak tahu kapan tepatnya waktu itu akan digenapi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini firman-Mu mengingatkan kami dan menekankan kami untuk mempersiapkan diri kami agar kami tidak bercacat jikalau tiba waktunya janji Tuhan itu Engkau genapi. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk hidup berdasarkan firman Tuhan, yang melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menghidupkan apa yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kami. Agar nyatalah di dalam segala perilaku kehidupan kami, setiap orang boleh melihat Yesus hadir di dalam diri kami. Bapa yang ada di sorga, pada saat ini kami semakin dekat di dalam kedatangan Tuhan. Kiranya masa penantian ini semakin memantapkan kami untuk hidup di dalam kesempurnaan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang ada di sorga, kami menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami dan kami menyerahkan peribadahan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Kita mendoakan kurban persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan
menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent.